Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati di podcast Inspirasi. Nah, untuk kali ini kita sudah kedatangan nih dua narasumber yang sangat luar biasa ya, yaitu Teh Dina dan Teh Dinda. Nah, beliau ini adik kakak ya Teh ya, kembar gitu, tetapi beliau kembar yang berprestasi gitu ya, sampai-sampai dua-duanya meraih cum laude gitu. Luar biasa gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita tanya-tanya dulu ya kepada Teh Dina dan Teh Dindanya nih. Sebelumnya Teh boleh mungkin menceritakan sedikit perjalanan Teteh gitu ya, untuk masuk ke UIN gitu, lewat jalur apa waktu dulu 4 tahun yang lalu gitu masuk ke UIN-nya tuh. Siapa dulu nih Teh? Berdua langsung? Boleh. Boleh mau Teh Dinda atau Teh Dinda dulu. Sebelumnya sama dah. Ya udah perwakilan kayaknya. Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu pertama ke UIN itu kita tuh jalur mandiri. Jalur mandiri gelombang 2. Soalnya yang gelombang 1 ya gitulah ya, tau lah ya. Sebelumnya kita tuh daftar SNMPTN dulu. Gak lulus. Terus SNMPTN belum rezeki kali ya. Terus mandiri juga emang bukan rezekinya, jadi kita ikutan yang jalur mandiri gelombang 2. Nah, karena emang rezekinya di situ kali ya, jadi lancar, mulus juga, alhamdulillah langsung masuk gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana masuknya, yaitu jalur mandiri gelombang 2 di jurusan filsafat itu pilihan ke-1 dan alhamdulillah keterima gitu Teh. Ya Allah, keterimanya di pilihan pertama gitu ya Teh ya, pilihan ke-1. Pertama, di gelombang 2. Iya, sama Teh, aku juga masuknya gelombang 2 kok, dan pilihan terakhir malah SA itu. Oh, iya berarti sama kita perjuangan berarti ya. Kita sama-sama gelombang 2 ya Teh. Berarti. Iya, nah sebelumnya sama. Mungkin teman-teman gitu ya pengen tahu yang mana Teh Dinda, yang mana Teh Dina gitu Teh. Cara bedainnya gimana? Oh iya, gitu? kita belum kenalan. Oh iya. Hai semua. Dina ini aku Dina Angelia Putri dan ini Dinda. Dina yang pakai kerudung pink dan Dinda yang pakai kerudung merah. Itu kayaknya hitam deh. Ya. Iya kelihatan. Pokoknya memang kalau Dina pink pokoknya. Kalau kakaknya siapa Teh? Teh Dina atau Teh Dinda? Aku Dina. Teh Dina, oke. Nah kan Teh masuk jurusan AFI gitu ya. Memang karena keinginan Teteh atau karena background pendidikan sebelumnya gitu, atau gimana Teh? Nah, lucu sih, kita juga punya cerita tersendiri gitu ya di jurusan ini. Tapi panjang tuh ceritanya, singkat aja ya. Jurusan filsafat, kita masuk ke jurusan filsafat, saat itu namanya masih filsafat agama ya. Masih filsafat agama, kalau sekarang udah akidah dan filsafat Islam. Nah, sebelumnya, yaitu kita nggak tahu filsafat sama sekali, nol banget pokoknya tentang filsafat, nggak tahu apa itu filsafat. Bahkan ada beberapa orang yang bilang ke kita bahwa katanya jangan belajar filsafat, ini itu segala macam, negatif, pokoknya semuanya negatif. Ujung-ujungnya kita nggak mau dong masuk filsafat karena kata mereka jangan. Ditambah di SNMPTN, SBMPTN juga kan nggak ada ya jalur filsafat lewat SN sama SB. Ya udah kita kan nggak, jadi kita ya udah deh kata orang jangan, ya udah deh enggak gitu ya. Ternyata nggak tahu kenapa gitu waktu ke UIN nganterin teman. Malah ketemu sama kakak tingkat dulu Teh, belum tahu itu cutting. Ternyata ketemu sama orang, langsung dia kayak nawarin, mau masuk jurusan mana Teh, katanya kayak gitu. Aku waktu itu bilang, jurusannya ada lah ya, jurusan lain. Terus aku tanya dong ke si kakak itu, jurusan apa? Jurusan filsafat, kata dia. Langsung aku kaget dong, filsafat? Nih, kata aku gitu. Nah terus udah kayak gitu, langsung dia
nanya lagi ke aku, ngobrol lah ya. Udah masuk aja filsafat kata dia. Soalnya gini katanya. Kata aku, hah? Apa iya aku masuk ke jurusan filsafat? Enggak deh, kata-kata kayak gitu ya. Astagfirullah. Soalnya tahunya masuk ke filsafat ya kan, kadang nggak keterima itu masuk ke filsafat dan semuanya itu dipermudah, langsung ketemu sama stafnya, langsung kenal sama kakak kelasnya, ketemu sama ini, itu pokoknya dipermudah dan langsung mikir emang kayaknya bener deh di sini, kata kita kayak gitu, kayaknya emang rezekinya di sini. Dan waktu udah masuk ke situ kayak ngerasa bisa nggak bisa, cuman ya mungkin emang jalannya kali ya. Terus emang kata Allah juga jangan asal ngejudge gitu kali ya, kayak ngasih tahu ke kita untuk makanya kamu tuh jangan asal ngejudge ke ilmu, soalnya emang nggak ada ilmu yang salah. Dan ternyata waktu kita masuk benar-benar terbukti, oh ya ternyata kita masuk jurusan yang tepat menurut kita, karena emang kita belajar apa yang sebelumnya nggak kita pelajari di sekolah sebelumnya, dan ternyata emang banyak banget ilmu yang kita dapetin gitu. Jadi emang nggak ada ilmu yang salah. Ya kalau aku mah dulu tuh iya teh. PTN itu bukan ke UIN, ya ke UPI. Oh, iya. Itu jurusan juga high banget gitu ya, so banget lah pokoknya tuh. Terus habis gitu teh, gak lulus dong gitu kan. Terus ya udah ke UIN gitu. Terus ke UIN, belum mau pertama tetap mau ke jurusan kayak yang ada di sebelumnya itu, pokoknya yang tinggi gitu ya. Iya. Tahunya ya sini ya. Ya justru itu kali ya, emang jalannya di sini gitu. Pas akhirnya pas yang gelombang kedua kok semuanya dipermudah gitu, tiba-tiba ketemu ini, terus langsung tiba-tiba udah kesini aja gitu loh. Jadi ya udah pas masuk juga ketemu orang-orang itu, orang-orang yang benar-benar menunjang gitu buat kita, orang baik, orang-orang yang setujuan gitu ya. Yang mensupport gitu ya. Dari yang di pikiran tuh filsafat gini, pas masuk enggak ada kok. Malah siapa sih bikin gila, malah jadi pengertiin gitu loh. Jadi yang ada malah kita malu ke diri kita sendiri gitu. Kenapa sih dulu sampai mikir kayak gitu. Iya. Ternyata nggak kayak apa yang orang omong gitu. Dan lagi-lagi waktu kita ketemu sama orang itu, sama orang yang ngomong filsafat gini gitu segala macam, ngomong lagi ke kita filsafat tuh gini, udahlah nggak dipikirin sama kita mah. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, udah nggak dipikirin deh. Banyak banget soalnya yang bilang. Udah terlalu sering, jadi udah I don't care pokoknya mah. Iya benar-benar luar biasa teh. Karena kebanyakan gitu ya, udah mah mungkin bagi kita-kita yang dulu masuk di jalur mandiri gelombang yang kedua kan kita udah down banget ya teh. Nggak keterima di sana, nggak keterima di sini gitu. Udah mau masuk di jurusan, dulu juga sempet sih aku tadinya tuh mau ke filsafat, cuman katanya direkomendasiinnya ke perbandingan agama aja katanya, karena jurusannya dulu tuh jurusan pemasaran, jadi khawatir kalau filsafat kan nggak bisa mengikuti katanya tuh. Dan kebanyakan juga betul, banyak yang bilangnya tuh jangan masuk, terutama gitu ya, jangan masuk perbandingan agama, jangan masuk filsafat. Nanti kalian bakalan jadi murtad, kalian bakalan jadi ini, bakalan apa gitu ya. Tapi ternyata setelah kita sama berarti. Iya ya teh, setelah kita lalui, enggak kok, kita masih beragama Islam gitu ya. Kita masih betul ya, kita masih biasa aja gitu. Karena pandangan orang mungkin negatifnya tuh jangan masuk ini, nanti bakalan kayak gini. Tapi setelah kita pelajari, setelah kita lalui, enggak, biasa aja ya teh ya, malahan kita banyak ilmu baru gitu. Iya, malah dapet yang lebih kuat jadinya tuh ya. Iya kuat pokoknya. Nah teh, mental juga lebih kuat. Kalau di filsafat sebetulnya belajar apa aja sih teh? Mungkin yang bisa di-sharingin ke teman-teman gitu ya. Kalau filsafat tuh nggak seperti nggak seperti apa yang orang-orang bilang gitu, nggak menakutkan, nggak nanti kalau jadi filsafat bakalan jadi filsuf gitu. Seperti filsuf lainnya gitu, atau gimana teh? Kalau misalnya gini teh, kalau misalnya dibilang belajar apa gitu ya kan, kalau misalnya ada yang nanya, kamu masih ingat nggak pelajaran ini, dosen ini,
kita nggak inget ya Teh ya kalau yang bahasa itu. Cuman kalau yang sesuai pengalaman kita gitu ya, diambil beberapa mata kuliah, misalnya pengalaman kita dari beberapa mata kuliah. Jadi ada mata kuliah yang kayak logika misalnya, terus kayak analisis, kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya kita nggak tahu teorinya apa, tapi waktu kita terapin, saking kan seringnya gitu ya belajar kayak gitu, semakin kesini, jadi bisa kita terapin gitu. Jadi kayak misalnya ada masalah nih, kan kalau logika kan kayak misalnya tuh jika, maka, sebab, akibat. Terus kayak analisis itu harus lebih mendalam, radikal, kritis. Nah saat kita punya masalah, jadi kita tuh kayak udah terbiasa gitu. Oh itu harus kayak gini. Terus kalau misalnya mikir tuh, oh itu harus menyeluruh. Terus kalau misalnya nggak langsung ambil keputusan gitu. Jadi kita tuh kayak mikir dulu, ini kenapa ya, penyebabnya apa ya? Ini kenapa bisa kayak gini? Terus ini kalau misalnya aku ngerjain ini, bakalan kayak gimana ya? Nah jadi yang kita ambil tuh, oh ternyata ini banyak nih buat kehidupan kita hasilnya gitu, kayak misalnya dari logika, terus analisis, terus kayak misalnya dari agama ya, kayak yang la ilaha illallah gitu tuh dikasih tahu, la ilaha illallah kalau kita dulu mikir cuman ya udah sih asal nyebut aja la ilaha illallah. Kalau misalnya terus di filsafat dikasih tahu, ini tuh maksudnya gini segala macam. Jadi oh ternyata kayak gini. Jadi kalau misalnya belajar tuh banyak banget di filsafat, kayak filsafat timur, filsafat Islam, filsafat barat, itu tuh yang ini ya, yang udah semester akhir, semester tua kayak gitu. Cuman ya itu banyak banget dan kayak logika yang analisis gitu. Jadi kita tuh mikirnya tuh kalau misalnya ditanya teori apa, kita mungkin nggak tahu ya, lupa. Tapi banyak banget yang bisa diambil buat keseharian gitu. Apalagi kalau kita buat menyelesaikan masalahnya gitu. Kayak misalnya dari pola pikir filsafat harus gimana, misalnya satu radikal atau yang kritis, mengakar, universal. Nah itu tuh jadi emang saking seringnya kayak dikasih tugas, terus yang kayak gitu ujung-ujungnya waktu kita punya masalah ya bisa dipakai gitu. Ini jadi banyak kan di filsafat itu yang benar-benar belajar tentang hakikat segala sesuatu gitu. Jadi kita benar-benar memperdalami banget itu tuh, kadang bikin ya Allah gini banget pusing gitu. Tapi ya dengan kayak gitu jadi kita ngelatih otak kita, selain kita belajar tentang teori tapi kita juga mikir oh ternyata ini gini, jadi otak kita juga kelatih gitu loh, berlatih untuk berpikir gitu ya, untuk melihat dunia dari berbagai perspektif, melihat dunia dari banyak perspektif, dari banyak sudut pandang. Jadi luas aja gitu mikirnya, nggak apalagi kalau di filsafat banyak tokohnya gitu ya dengan pemikiran yang kayak gitu. Jadi ya, pokoknya untuk teman-teman adik-adik yang mau masuk filsafat insya Allah nggak akan salah kok. Ya, selama tetap berpegang teguh sama agama Islam. Yang penting sih gimana kitanya ya. Ya soalnya ini Teh mau sekadar mengingatkan gitu ya. Untuk adik-adik atau teman-teman yang mau ke filsafat, lebih baik gitu, akan jauh lebih baik kalau misalnya kita tuh harus belajar dulu gitu. Kita tuh harus punya ini dulu, bekal dulu gitu, baca-baca dulu filsafat. Soalnya saat itu kita nggak tahu sama sekali. Kita tuh emang yang cuma ngandelin di kampus doang. Nanti juga bakal dikasih tahu kok sama Pak dosen, nanti juga bakalan disuapin sama Bu dosen. Ternyata itu salah, ujung-ujungnya teman-teman kita udah pada sering baca buku gitu, kita masih kosong, jadi ibaratnya telat gitu ya, orang mau udah kemana, kita baru mulai. Nah jadi kalau misalnya sekiranya mau masuk filsafat, lebih baik emang harus bakal dengan belajar dulu, tahu dulu filsafat tuh kayak gimana. Kalau misalnya nggak ngerti, baru waktu ketemu dosen atau di kelas bisa sharing sama dosen gitu. Kalau saat itu kita mah kayak lah orang lain udah pada jauh, kita mah masih apa yang dikasih tahu sama dosen gitu, jadi agak susah juga nantinya ke kita gitu. Iya betul-betul Teh. Jadi ilmu dulu kitanya biar nanti nggak blank gitu ya saat di kelas. Nah Teh, kalau Teteh itu pernah sebelumnya memang sering barengan gitu, kayak sekolah SD, sekolah SMP-nya memang sering sering dibersamakan gitu. Iya, jadi SD tuh sama, TK sama, SMP enggak. SMP satu sekolah, beda kelas. SMA beda kelas cuma 1 tahun, sisanya bareng lagi sama gurunya disatuin gitu. Kuliah sama lagi. Kuliah juga kayaknya emang ini jalannya gitu ya. Soalnya kan tadinya aku sama Dinda tuh beda jurusan satu fakultas niatnya. Cuman
ujungnya di satu jurusan, satu fakultas pastinya. Jadi emang udah jalannya kayak gitu. Betul. Dan satu kelas lagi ya Teh ya. Aduh, ketemu terus bosan di luar, ketemu di luar, ketemu bosan. Niatnya kan mau pindah kelas tadinya. Iya. Terus waktu dilihat, oh udahlah satu kelas aja deh. Udah betah sama teman-temannya. Iya betul. Yang tadi gitu ya pertanyaannya, kan Teteh sama Teh Dinda itu kembar gitu ya. Apakah dalam dalam segala hal mungkin kan sering bersama gitu ya, main bareng gitu, kemana-mana bareng. Nah kalau misalkan kayak belajar bareng, terus saling menyemangati, ada nggak sih Teh yang membedakan gitu antara mungkin disemangati sama teman yang lain dengan teman kembaran sendiri gitu? Kita mah nyemangatinya dengan ini aja ya, misalkan aku cara nyemangatin aku mah cari-cari kalau lagi down banget gitu, cari-cari quotes motivasi yang kayak gitu. Terus aku kasih tahu dia, terus saling kayak gitu aja, saling ngasih tahu motivasi. Terus oh iya harus gini, terus lihat pengalaman orang, pengalaman orang kayak gini ceritain, terus oh iya harus gini. Jadi ya gitu aja, sharing dari pengalaman orang, dari quotes motivasi. Saling ngasih tahu juga. Kalau aku tahu, aku kasih tahu ke dia. Kalau dia tahu, dia kasih tahu ke aku gitu. Pokoknya jangan sampai daunnya tuh parah. Pokoknya. Jadi kalau sama-sama down dua-duanya. Kalau down dua-duanya. Tapi kalau udah sama-sama down gitu teh, aku aja kayak ini dulu, so gitu kan. Ya udah semangat gitu. Iya. Jadi memang saling menyemangati juga ya Teh, terutama kan sampai lulusnya juga bareng gitu ya, luar biasa. Alhamdulillah. Dan dua-duanya juga cum laude gitu, kurang dari 4 tahun juga kan bersama. Iya. Nah, mungkin Teh apakah ada tips dari Teteh gitu ya, dari Teh Dina, dari Teh Dinda kepada teman-teman yang lain gitu, bahwa ketika kita punya kembaran kita juga bisa loh dua-duanya sama-sama berhasil gitu, terutama berhasil dalam prestasi akademik gitu di kampus gitu Teh. Saling motivasi aja. Terus kalau misalkan jangan dipendem gitu apa-apa. Kalau misalkan yang satu merasa down, cerita, siapa tahu yang satunya lagi bisa saling ngebantu, saling ngasih tahu, ngasih support, bantuin dalam hal apa gitu. Jadi kan bisa sama-sama naik lagi semangatnya. Jangannya dipendem, jangannya malu-malu lah buat cerita. Kita mah soalnya terbuka, apa-apa tuh diceritain. Iya, punya rahasia udah bocor, nggak akan bisa jadi rahasia gitu. Apapun itu bocor pokoknya mah. Tapi kalau misalnya rahasia mah enggak gitu. Cuman ya kalau rahasia kita ujungnya bocor. Jadi emang nggak pernah dipendem, sekecil apapun diceritain. Kan Teteh sama Teh Dinda itu sering kemana-mana, sering berdua, termasuk di kelas juga berdua. Nah, pernah nggak sih Teh ada kayak guru ataupun dosen yang itu tuh salah sebut gitu? Yang ini Dinda, yang ini Dina gitu? Atau sering banget, sering. Gimana Teh biar sering ngasih tanya sampai ya udah. Bedainnya gimana ya? Tapi kalau teman-teman bisa gitu. Jadi kalau misalkan dosen atau guru atau siapa gitu yang Dinda mana atau salah sebut, teman-teman yang ngasih tahu ini Dinda Bu. Iya, jadi kita mah cuma senyum aja. Bu salah gitu. Ya Bu. Terus yang lain itu Dinda Bu, Dinda mah yang ini Dinda Bu, Dinda mah yang itu, kita mah ya Bu gitu aja. Jadi mereka yang ngasih tahu bedanya gimana, teman-teman pada bisa soalnya. Jadi teman-teman yang nerangin gitu ya Teh ya. Ya. Tapi soalnya tahunya. Gitu. Tapi kalau teman-teman pernah nggak sih Teh ada yang salah juga gitu, salah sebut Edin atau Edi? Jarang kalau teman. Oh, jadi malah lebih teman-teman pada hatam. pada tahu. Jadi kadang yang susah membedakan itu guru atau dosen gitu ya dibanding teman-teman. Soalnya mungkin jarang ketemu kalau guru sama dosen, kalau teman kan setiap hari. Oh iya betul. Nah Teh, terus mungkin ada pesan-pesan gitu ya dari Teh Dina, dari Teh Dinda untuk teman-teman maba nih yang sekarang lagi mau masuk kuliah, terutama kuliah di UIN dan mungkin nanti pengen masuk jurusan filsafat gitu. Selain yang tadi disebutkan, apakah ada pesan-pesan kesan
gimana kuliah di sini gitu ya, atau apa aja yang harus dipersiapkan sama teman-teman yang lain, terutama biar bisa lulus cum laude nih kayak Teh Dina sama Teh Dinda gitu. Gimana Teh? Filsafat. Kalau ke filsafat ya siapin niat gitu pasti, terus mental jangan lupa, terus karena gini, pasti banyak yang ngejudge. Bukan dari kalangan apa ya, enggak yang ya adalah gitu. Cuman gini, apapun itu jangan didengerin gitu, karena ya udah lillahi ta'ala aja, niat untuk mencari ilmu karena Allah. Terus kalau misalnya ada kayak gitu mah udah nggak usah dipikirin, terserah mereka mau ngomong apa, yang penting kita tetap pada niat kita karena Allah. Terus kita buktiin aja bahwa filsafat itu tidak seperti itu, fokus aja untuk cari ilmu. Karena ya yang sesuai yang kita dapat, yang kita terima, semuanya itu salah. Mereka salah, kita juga ngaku ke diri kita sendiri, saat kita juga ngaku ke diri kita sendiri bahwa kita tuh salah nilai filsafat kayak gitu tuh enggak, sama sekali enggak. Bahwa setelah di filsafat kita tuh banyak banget dapat ilmu, dapat manfaat, bukan hanya di segi akademis tapi juga untuk prakteknya, untuk kehidupan kita sehari-hari banyak banget yang jadi bukan hanya teori ya sebenarnya ya, buat kehidupan juga. Terus ditambah mau jurusan apapun tetap aja kita tuh ya harus menyiapkan segala sesuatunya, harus siapin bakal ilmu, bakal semuanya. Terus nggak ada ilmu yang salah, intinya mah nggak ada ilmu yang salah. Bismillah aja. Pasti untuk mencari ilmu, kalau misalnya niatnya baik, pasti Allah akan melancarkan. Dan untuk cum laude ya, alhamdulillah. Kalau cum laude sendiri, yaitu harus pertama niatnya harus kuat. Kamu kenapa pengen cum laude gitu? Terus harus punya support system, orang tua, keluarga, kakak, adik, semua. Terus mental, terus harus konsisten ngerjainnya. Kenapa harus konsisten? Karena emang banyak yang kayak misalnya, aduh aku capek, aduh dosennya nggak bisa dihubungin, nanti aja deh ujungnya, nanti bulan depan, ngerjainnya ujungnya berapa bulan depan baru dikerjain, kayak gitu. Intinya sih harus, kan kalau cum laude itu ini ya nggak boleh lebih dari dapat semester. Ya. Terus harus di atas 3,5 kan IPK. Nah, gimana caranya bisa memanajemen waktu? Terus pasti namanya kuliah, kita bakal ketemu sama dosen yang beda-beda, entah itu dosennya yang baik atau yang bisa dibilang killer, super killer atau apapun itu. Kita emang benar-benar harus tanemin mental. Kalau kita emang pengen cum laude, apapun harus dilalui gitu, mau dia dosennya kayak gimana juga, ya kita harus siap. Jangannya dikit-dikit langsung down, dikit-dikit nggak mau, malas, kan itu jadi menghambat gitu ya. Padahal kata-kata kita hanya di pikiran kita sendiri. Ditambah dosen kayak gitu, pasti akhirnya mah nilai ya pasti keluar kalau kitanya emang benar-benar mau sungguh-sungguh. Gitu ya. Sungguh-sungguh berusaha. Dosen juga luluh kok, maksudnya. Dosen juga pasti pengen. Dosen juga manusia ya. Kayak gitu tuh pasti dosen tuh ada maksud ya, pasti dosen killer tuh pasti pengen ngelatih mental si mahasiswanya biar nggak lembek, terus pengen lihat segimana usaha mahasiswanya itu. Terus ya manajemen waktu ini yang namanya judul skripsi itu kan kita kan pasti kan ketemu terus ya, kita harus ngerjain terus. Nah kalau bisa kita tuh dari awal, bukan dari awal sih ya, seiring berjalannya waktu, kalau bisa kita tuh sambil lihat-lihat, oh ini aku tuh sukanya di bagian ini nih, di mata kuliah ini, nanti aku skripsinya bagian ini deh gitu. Jadi jangannya nanti waktu udah mau mengerjain skripsi baru bingung, duh aku mau apa ya, aku nggak tahu nih jadwalnya apa. Nah kalau bisa emang harus dari sebelum-sebelumnya kita tuh harus tahu minat kita di mana sih. Oh ini minat kita di sini, ya udah kita perdalam yang ini, soalnya buat skripsian. Nah udah itu langsung aja ngobrol sama dosen pembimbing, nanya ini itu segala macam, cari dosen yang di bidangnya gitu. Terus harus cari tahu juga dosen pembimbing saya siapa nih. Nah selain itu kita tuh harus banyakin teman-teman yang punya tujuan yang sama, atau kayak dulu kita ketemu sama kakak kelas yang tujuannya sama, mau capek, mau berjuang, mau ini itu segala macam. Jadinya kan ke kitanya juga waktu itu teh ini apa aja, teh ini harus gimana aja, kamu harus gini. Nah kan jadi enak ya, ada orang buat jadi pelajaran buat kita. Nah kalau udah kayak gitu jadi enak gitu. Jadi
kalau bisa emang relasinya juga kita saat itu emang semuanya kita harus bersilaturahmi sama siapapun. Cuman kan kalau untuk cum laude kayak gini juga kita juga harus punya relasi yang sama yang bisa menunjang kita gitu, yang setujuan juga sama kita harus lebih diperkuat. Soalnya kayak dulu misalkan kalau misalnya kita udah pengen cum laude nih lagi semangatnya, terus lingkungan kita alah ngapain sih santai aja, aduh itu ganggu banget. Gak bisa itu kayak gitu benar-benar berpengaruh banget. Jadi kayak oh ya udahlah aku juga nanti aja kok masih banyak kok teman-teman taunya bablas udah semester berapa gitu ya, aduh jadi sayang banget. Jadi sebenarnya kita juga emang ngasih tahu ke teman aku mau pengen kuliah 7 semester nih gitu, pengen kuliah pengen lulus lebih awal. Jadi kan si temennya juga kan